Hari ini apakah ada sesi dari asisten atau sudah tidak ada? Tidak ada. Berarti pulang lebih cepat. Oke, minggu lalu terkait dengan penerapan remote sensing untuk disaster management ya, untuk pengelolaan bencana. Sekarang saya akan sampaikan apa yang pernah kami lakukan. Ya, saya menjadi bagian dari timnya Bappenas, Integrated Digital Monitoring for Agriculture and Irrigation, atau IDMI, tahun 2024. Tapi kayaknya ini presentasinya panjang ya, tapi saya tidak akan jelaskan semuanya. Saya sampaikan sebagian saja. Ya, jadi intinya beras kan makanan pokok rakyat Indonesia ya. Beras dari padi, padi dari sawah. Sawah membutuhkan irigasi. Jadi bagaimana mendesain satu sistem yang mampu mengoptimalkan sistem irigasi agar swasembada pangan tercapai. Apa hubungannya irigasi dengan pertanian? Ya, irigasi menyediakan air kan? Ya. Padi dalam beberapa siklus pertumbuhannya membutuhkan air. Di fase generatif tidak membutuhkan air. Sebelum mengikuti kajian ini, saya tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dulu ya, sekarang Kementerian PU. Apa yang dilakukan oleh bendungan. Ternyata ya mereka sebagai pengendali air. Ada request, ada sawah di sini membutuhkan air, kemudian dibukalah bendungnya. Dari bendung air sampai ke sawah itu membutuhkan waktu, ada time lag, ada jeda waktu. Jadi setiap 10 hari atau 2 minggu petugas lapangan akan mendata kebutuhan air, kemudian nanti dibukalah sesuai dengan kebutuhan. Permasalahannya adalah sistem irigasi ada banyak bocor ya, bendungannya bukan bendungan permanen, tembok ada banyak bocor termasuk pencurian air. Masalah berikutnya walaupun bukan masalah yang sifatnya antropologis, antroposentris, bukan karena manusia butuh air, ternyata sebelum airnya sampai ke sawah hujan. Rugi nggak? Namanya menabung, bendungan itu kan menabung air kan, menyimpan air. Seharusnya kan dibuka ketika dibutuhkan. Ketika sudah dibuka dalam perjalanan hujan, sehingga ada kebutuhan menggabungkan kedepannya gitu ya, bagaimana melakukan prediksi prediksi cuaca ke depan dan selanjutnya. Jadi ide dasarnya seperti itu supaya integrasi antara irigasi dan pertanian meningkatkan produksi padi. Nah, apa yang dilakukan ya? Jadi di sini menggunakan data citra satelit. Citra satelit ada yang disebut dengan ARD, Analyze Ready Data, atau Feature Ready Data.
Kalau Anda melakukan koreksi radiometrik, geometrik, setelah itu datanya sudah siap untuk dilakukan analisis. Jadi seperti yang saya sampaikan, analisis remote sensing, apapun bentuknya, konvensional, non-konvensional, machine learning, deep learning hanya membutuhkan 2 data. Citra satelit dan survei lapangan. Sudah, tidak ada yang lain. Ya, yang sulit adalah bagaimana algoritmanya, bagaimana proses itu menjadi lebih cepat, bagaimana proses yang luas menjadi lebih cepat, dan sebagainya. Dari data-data tersebut ya digabungkan dengan data iklim, kemudian data luas sawah dan sebagainya, outputnya adalah tahap perkembangan padi, kemudian planting area, water balance, rice field conversion, dan selanjutnya. Nah, pada saat pengembangan, pada saat beberapa focus group discussion, ada ide ya bagaimana membuat data cube. Ada yang pernah mendengar data cube? Data citra satelit itu kan XY ya. XY. Ketika ada dimensi waktu di sini. Citra satelit bulan tanggal 11 Februari 2025. Kemudian 27 Februari 2025. Nah, bisa ditumpuk-tumpuk ya, istilah sederhananya menjadi satu data cube. Ada yang sudah mencoba seperti yang saya simpan di Kulon, Seeds Package? Ya, Seeds Package menggunakan data cube. Ya. Jadi, mengapa kami menganggap bahwa data cube itu menjadi sangat penting? Karena dengan adanya data cube, siapapun mampu melakukan pengolahan tanpa perlu khawatir laptopnya hang. Ya. Jadi operasinya dilakukan di cloud. Tapi pada saat itu Bappenas tidak memiliki sumber daya storage yang besar, sehingga usulan ini di skip ya, dilewati. Jadi untuk memprediksi fase tanaman padi mulai dari semai ya. Semai tidak masuk ya. Tandur fase 0, kemudian vegetatif 1, vegetatif 2 sampai ke panen ya. Ada 6, digunakan citra Sentinel 1. Citra Sentinel 1 ya ada dari Google Earth Engine, kemudian dimasukkan ke dalam basis data, kemudian ke menggunakan data survei lapangan, kemudian menggunakan model machine learning, deep learning, sehingga didapatkanlah peta padi ya, seperti ini nanti hasilnya. Jadi yang paling penting dalam penginderaan jauh adalah minimalisasi kesalahan, bukan paling penting ya. Salah satu hal yang penting adalah minimalisasi kesalahan. Konsep penginderaan jauh seperti yang saya sampaikan itu ada 5 kan. Konsep dasarnya yang pertama adalah spectral response, yang kedua everything is a number, kemudian yang ketiga RGB visualization, keempat error minimization, yang kelima classification. Jadi ini adalah contoh klasifikasi padi yang ada di Jawa pada periode 3 Oktober 2024. Sekian persen dalam tahap
pengairan, sekian persen dalam tahap vegetatif 1 dan sebagainya. Mengapa ini bisa dilakukan? Karena tahap keempatnya sudah dilakukan. Ya, mengurangi kesalahan akibat kesalahan radiometrik, akibat kesalahan topografis dengan pre-processing. Klasifikasinya menggunakan metode machine learning, menggunakan metode deep learning. Ya. Mudah-mudahan sih masih bisa diakses ya. Saya bisa akses. Tapi ini sudah lama tidak diupdate ya, sudah lama tidak diperbaharui. Ini ada tab Soccer Live. Saya pengen tahu skornya Arsenal lawan Burnley. Ternyata Arsenal menang ya. Hampir juara. Apalagi kalau Manchester City nanti malam kalah, Arsenal juara. Ada di sini ada pendukung Arsenal. 22 tahun tidak. Wah. Kayaknya ya, sudahlah. Saya lewat aja. Ya, produknya bisa diakses di sana. Ya ini mengapa data cube itu penting ya? Salah satu permasalahan di Indonesia yang menurut saya tidak diakui oleh kebanyakan stakeholder di Indonesia bahwa KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, itu melakukan pekerjaan yang tidak baik ya. Pertama, melanggar, karena walaupun kata teman saya ini sudah diubah, tapi sepertinya sih sama saja isinya, ada yang baru. Wali data informasi geospasial tematik untuk KLHK adalah penutup lahan kawasan hutan. Jadi bukan penutup lahan seluruh kawasan di Indonesia. Jadi mereka hanya berhak membuat peta penutup lahan di kawasan hutan. Hutan konservasi, hutan lindung, dan sebagainya. Yang berwenang untuk penutup lahan fungsional adalah Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial. Kemudian mereka juga tidak konsisten dalam menerapkan standar. Ya, menurut yang mereka acu adalah FAO, ya, jadi peta penutup lahan skala 150.000, 25.000 itu ada hutan lahan tinggi primer kerapatan rendah. Tapi di peta yang mereka keluarkan itu hanya hutan lahan kering primer. Kemudian thematic inaccuracy. Jadi tahun 96 wilayah yang mana berarsir ya adalah hutan sekunder. Tapi di tahun ini hutan lahan sekunder, oh ini hutan lahan ya. Di 2007 ya. Hutan lahan kering sekunder. Hanya ada di sini. Ini disebut ini adalah apa ya? Mana sih? Ini ya, pertanian lahan kering campuran. Harusnya hutan lahan kering sekunder. Ada yang tahu apa dampaknya? Secara visual dan menurut Pak Rustam ya, dosen Universitas Mula Warman, wilayah tersebut adalah bagian dari Taman Nasional Bukit Soeharto. Sedangkan di peta tutupan lahan KLHK 2014 disebut sebagai pertanian lahan kering campuran. Apa dampaknya? Wali data tutupan lahan adalah KLHK.
Ketika KLHK mengeluarkan informasi yang tidak benar, maka dampaknya pembangunan menjadi tidak benar juga. Dengan landasan hukum seperti ini, perusahaan bisa membuka kawasan hutan. Kenapa? Ya karena menurut KLHK bukan hutan, tapi pertanian lahan kering campuran. Jadi ini menjadi salah ya. Ini ada beberapa contoh ya, kita bisa membuat peta tutupan lahan yang umum menggunakan hanya analisis X dan Y saja. Jadi Gilberto Camara, orang Brazil ya, dari INPE, membuat seeds package. Ya. Beliau mengusung konsep time first, space later. Jadi yang penting adalah waktu. Jadi kalau di gambar paling kiri itu adalah koleksi citra satelit, band 1, band 2, band 3, band 1 tahun sekian, band 1 tahun sekian, dan sebagainya. Kalau kita pertimbangkan waktu, maka menjadi Earth Observation Data Cube. Ketika kita memilih time series, ya, maka di gambar yang ketiga, kemudian ketika kita memilih image, ya, kita hanya memilih satu slice saja, satu potongan saja dari data cube. Yang sudah menerapkan Brazil, kemudian Australia, kemudian Afrika. Indonesia belum, padahal Indonesia negara yang membutuhkan data cube. Ya, konsepnya lagi dan lagi saya sampaikan sederhana. Cukup dengan kumpulan citra. Ya, kalau sebelumnya Anda menggunakan band 1, band 2, band 3 dalam satu waktu, kalau ini sekarang band 1, band 2 sampai band 8 misalnya, dari banyak waktu dikumpulkan menjadi satu stack, menjadi satu tumpukan, disebut dengan data cube. Sehingga spectral response yang biasanya kita gunakan di sini kan band biasanya ya, band 1, band 2, band 3. Ini tidak, tapi ini waktu. Di tahun 97 misalnya dia hutan dan sebagainya. Mudah-mudahan sih ada di sini ya. Mana ya? Nah ini. Ya. Objek dari titik dengan garis merah dan garis biru sekarang sama. Ya, sama-sama pertanian. Tapi kalau kita gunakan time series data, ternyata sebelum menjadi pertanian, dia adalah apa ini? Pasture ini ladang pengembalaan ya. Kemudian sebelumnya adalah hutan. Sedangkan yang di sini dari dulu sampai sekarang adalah pertanian. Jadi untuk mengetahui apakah lahan sawit yang dikelola oleh Sinarmas, lahan sawit yang dikelola oleh Wilmar diubah dari hutan atau bukan, kita tidak bisa menggunakan data saat ini. Kita harus menggunakan data di waktu yang lampau juga. Ini hanya bisa dilakukan menggunakan pendekatan data cube. Nah, ini contoh ya, saya bandingkan tutupan lahan di Sragen dari GEE dengan seeds package. Akurasinya lebih bagus yang seeds package. Ini bisa jadi skripsi sebenarnya.
Saya tidak bisa menunjukkan ininya ya. Jadi kami sudah buat menggunakan Open Data Cube, Odyssey, kemudian melakukan uji coba dengan data tersebut, bagaimana signature ya, spatiotemporal signature dari satu titik. Ada pertanyaan sampai saat berikutnya? Ya, ini saya bagian dari pekerjaan yang tadi, salah satunya adalah pengembangan model untuk standing crop tanaman padi ya. Dilakukan oleh Pak Hari Imanto, dosen IPB. Ya, ini saya langsung saja ke bagaimana caranya ya. Ya, jelas kita harus tahu dulu ya, harus punya survei mana fase tanaman padi, kemudian melakukan survei, kemudian kalau ini sepertinya di plot percobaan beliau ya di Karawang kalau tidak salah. Jadi diukur juga menggunakan spektroradiometer. Mana? Ya, ya. Jadi yang digunakan ya seperti gambar sebelumnya, ada citra satelit, kemudian ada batas sawah, lahan baku sawah, kemudian menggunakan machine learning. Selanjutnya yang belum sempat dikerjakan adalah computer vision. Ada yang pernah dengar computer vision? CV? Sudah pernah dengar? Sudahlah, saya lupa lagi nih. Lupa saya. Ya. Sepertinya tidak berjalan di sini, apa-apa lah. Ya intinya komputer PC-nya di mana ya? Atau saya lewat saja lah. Jadi selain untuk padi ya, beliau juga mengembangkan namanya, mudah-mudahan ada di webnya ya, Pressipalm. Jadi untuk tanaman sawit, beliau dan tim mengembangkan Pressipalm untuk menentukan pupuk apa saja yang harus diberikan ke pohon sawit.
Ya, jadi Persipalm ini precision agriculture. Yang ada di foto hanya pejabatnya saja, beliau tidak ada. Sistem yang mampu memberikan rekomendasi pemupukan nitrogen, fosfor, dan kalium pada kelapa sawit. Jadi menggunakan beragam data, mulai data iklim, kemudian data cuaca, dan sebagainya. Seperti yang ada di slide beliau ini. Kalau data Sentinel-2-nya tidak ada, menggunakan data Sentinel-1. Apa yang dilakukan? Ya mulai dari akuisisi data, koreksi orbit, efek thermal, dan sebagainya. Kemudian ada ekstraksi feature dari citra. Kemudian ada computer vision. Nah, selama ini yang menentukan fase tanaman padi dari yang dilihat ya adalah surveyor. Oh ini fase 1, fase 2, fase 3. Jadi harus orang yang terlatih menentukan. Computer vision ini bertujuan memperbanyak sampel dengan foto. Jadi kalau Anda gunakan foto, kemudian dengan computer vision ditentukan, oh ini fase 1, fase 2, fase 3, dan sebagainya. Sehingga data trainingnya menjadi lebih banyak. Nah, ini Persipalm ya, sudah memperoleh haki, kemudian 2023 memberi manfaat lebih dari 600.000 hektar. Jadi ada peta status hara, kemudian rekomendasi dosis pemupukan. Mengapa sangat membantu petani? Karena tindakannya, ya pemupukannya dilakukan berdasarkan data. Jadi data driven decision. Bukan berdasarkan kira-kira. Kayaknya sih sekian, sepertinya sih N-nya sekian, tidak, tapi berdasarkan data. Kalau berdasarkan data, maka akan menjadi lebih hemat ya. Oke, padinya mana ini? Apalah. Kemudian Pak Kustio ya. Jadi pre-processing. Jadi yang diharapkan input untuk machine learning adalah ready data. Jadi kalau Anda mendapatkan data Sentinel-1 ya seharusnya dilakukan pre-processing. Jadi Pak Kustio ini ahli SAR khususnya terkait dengan padi. Jadi mulai dari sigma to gamma node, kemudian radiometric terrain correction, kemudian noise removal ya, menghilangkan efek speckle noise, dan temporal filtering. Contohnya radiometric terrain correction, di sebelah kiri masih terlihat terrainnya ya, masih terlihat konturnya, topografinya. Di sebelah kanan lebih datar. Kemudian di noise removal masih banyak speckle noise di sini. Masih banyak bercak-bercak putih. Kemudian dilakukan Lee filtering sehingga menjadi lebih smooth. Nah, filter ini yang biasanya digunakan oleh kamera jahat ya. Kamera
yang membuat penampilan seseorang wajahnya bebas jerawat. Kemudian mengapa menggunakan gamma note? Ya, kalau bisa dilihat, kalau untuk wilayah yang sangat luas, ya, terdiri dari beberapa scene, kalau tidak dilakukan koreksi akan terlihat perbedaan backscatter di sini di batas scene. Jadi ada sigma note, ada gamma note, ada beta note. Jadi yang digunakan bukan sigma note tapi gamma note. Nah, kemudian temporal filtering, ya beliau menggunakan Heiken AC. Heiken AC ini dikembangkan oleh orang ya, yang tujuannya untuk trading, untuk membeli saham. Data trading itu kan dia scattered ya. Jadi dilakukan smoothing. Ya, contohnya seperti ini, data di periode 1 antara 1 Januari sampai 12 Januari, periode kedua antara 13 sampai 26 Januari, dan begitu selanjutnya sampai setahun di satu titik. Ya, kalau tidak dilakukan smoothing, maka datanya bisa menjadi outlier. Ini Sentinel 2, nah, ini katanya apa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mana sih?
Hmm. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti semua dong. Sudah mengerti penginderaan jauh. Tidak ada yang tidak Anda mengerti. Ya.
Karena tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya, ya. Ferencia Rugun Marpaung. Ada? Mengapa kita menggunakan RGB visualisasi? Jangan bertanya kepada rekannya, saya bertanya kepada Anda. Ya, mengapa kita menggunakan visualisasi RGB? Warnanya bisa ditangkap oleh, kan hanya dari satu band saja bisa ditangkap juga. Kalau misalnya kombinasi lenset ya, lenset band 321, warnanya vegetasi warna apa? Kalau true color dari ada praktikum pakai lenset, pakai kan? Ya, pakai lenset atau sentinel saja? Lenset. Oke, harusnya kan Anda tahu band 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Oke. Kita cari yang lain ya, supaya tidak mengantuk ya. Supaya saya tahu Anda ini tidak bertanya karena memang sudah paham atau tidak mengerti. Juliana Sirait. Ada? Mengapa tadi? Pertanyaan 321, maka vegetasi akan berwarna apa? Hijau. Kalau kombinasinya 1, 2, 3, vegetasi berwarna? Vegetasi kalau pakai 321 warnanya hijau. Ya. Kalau pakai 1, 2, 3, warna vegetasi mungkin pas ya. Saya lebih senang seperti ini ya. Ada adrenalin ya. Kalau tidak ngantuk. Ditanya ada pertanyaan, tidak ada yang bertanya. Fatia? Ada? Orangnya? Tidak ada. Saya sekalian random check ya.
Di presensi ada atau tidak? Indraja masuk. Oke, tidak ada. Maulana Ali Akbar 1, 2, 3 vegetasi warnanya kan RGB 321 warnanya hijau ya vegetasi. Kalau RGB-nya 1, 2, 3 warna vegetasi merah, salah. Jadi penginderaan jauh itu mudah ya, ketika Anda sudah menguasai 5 konsep ini maka piece a cake lah. Safety ada ya, vegetasi berwarna kalau 1, 2, 3 kan RGB 321 ya, true color. Warna vegetasi warnanya hijau. Kalau dibalik 1, 2, 3 warna vegetasi salah. Ada yang tahu jawabannya nggak? Kalau ada yang tahu jawabannya saya berikan nilai bonus 10. Salah, dikurangi 20. Salah. Kan RGB. Kalau RGB kan ada 3 kan, jadi 8 bit kali 3 kan 24 bit ya. Oke. Ada yang tahu jawabannya? Tahu? Apa? Hijau. Siapa namanya? Siapa? Perdana. Perdana. Perdana apa? Simpati atau tri? Oke. Saya catat ya. Ya, benar 100. Nanti ujiannya dapat nilai 10. Mengapa kita melihat objek warna hijau? Karena di komponen terbesar dari RGB itu warna dominannya hijau. Ya. 3, 2, 1. Hijaunya paling tinggi. 1, 2, 3. Hijaunya tetap paling tinggi, tetap warnanya hijau. Ya. Perdana ya, saya catat dulu. Kemudian apa ya? Naila, ada Naila. Pertanyaannya apa ya yang susah ya? Kalau data cube, ya, apa itu data cube? Tidak tahu. Dari tadi sesi berarti Anda tidak memperhatikan konsep data cube. Oke. Kuku. Ada apa itu konsep data cube? Lewat Sahira. Apa itu konsep data cube? Tumpukan Jami. Apa konsep data cube apa? Apa? Data satelit yang disusun dalam stack gitu. Kan band 1, band 2, band 3 itu juga stack juga. Apa bedanya dengan data cube? Kubus. Kenapa? Kenapa jadi bentuk kubus? Ya, ada variabel waktu ya, data cube itu kalau kita mencari karakteristik dari satu titik
kita bukan hanya menggunakan karakteristik bandnya saja, tapi menggunakan karakteristik berdasarkan waktu. Kalau spectral response ada respon satu titik berdasarkan bandnya. Kalau spatio temporal response dengan menggunakan data cube di satu titik ada pola tertentu seperti lahan yang sama di saat sekarang adalah pertanian yang garis biru dan garis merah. Tapi yang bergaris merah tahun 2000 adalah hutan ya. Kemudian dia berubah tahun 2006 menjadi padang pengembalaan, kemudian baru saat ini menjadi lahan pertanian. Kalau yang ini dulu sudah menjadi lahan pertanian. Jadi mengapa saya melakukan quick screening ya? Kami ingin mengingatkan kembali bahwa Anda harus apa? Harus serius. Ya, bagaimana serius? Ya, bukan hanya kuliah saya saja, kuliah yang lain pun begitu. Jadi perlu diingatkan berulang kali. Bagaimana supaya kita bisa menangkap? Ya, Anda harus buka mata, buka telinga, kemudian gunakan tangan untuk menulis apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan seperti apa. Apa yang sudah disampaikan tentang konsep RGB beberapa minggu yang lalu, saat ini Anda lupa karena tidak pernah merasa bahwa itu penting. Ya. Ketika kita merasa bahwa informasi tersebut penting, maka kita akan menyimpan informasi tersebut sampai bertahun-tahun kemudian. Begitu. Ya. Jadi kami ya, terutama saya, Pak Yaser dan Pak Sabri. Ya. Bukan hanya mengajar ya. Sini ada yang ikut Semhasnya si Naufal kemarin? Ada nggak? Ada. Ketika Naufal dan Yoga itu presentasi, ada yang ngobrol di belakang. Kebetulan di belakang Pak Yaser pas. Kemudian beliau marah. Ya. Kenapa? Yoga dan Naufal sedang mempresentasikan hasilnya selama 5 bulan begitu. Sedangkan temannya yang sudah lulus itu asik ngobrol. Berarti kan dia tidak menghargai apa yang disampaikan oleh Yoga dan Naufal. Ya, beliau sampaikan kepada yang lain bahwa attitude itu penting gitu. Nah, ilmu yang saya sampaikan ini bukan teori. Ya maksudnya bukan hanya teori gitu. Jadi saya baca buku, textbook, kemudian saya sampaikan kepada Anda. Tapi saya melakukan sendiri. Ya, audisi dioprek sendiri, bukan hanya sendiri, berdua sih ya dengan Mas Tejo ya. Mas Tejo, beliau bekerja di Gojek. Jadi beliau urusannya mendeteksi fraud. Tahu fraud, penipuan ya. Jadi
ada orang yang menggunakan celah promo. Jadi ada buka warung promo kemudian dapat diskon, nanti ketika promonya selesai dia buka warung yang lain, akun yang lain, kemudian aliran dananya ternyata deteksi rekeningnya sama, kemudian beliau bisa mendeteksi itu adalah fraud internal ataupun eksternal. Jadi saya dan Mas Tejo bersama-sama bagaimana membangun Odyssey. Odyssey ini seperti Google Earth Engine ya. Jadi Anda tidak perlu download datanya, gunakan saja Jupyter Notebook, kemudian panggil data, operasi di server, Anda dapatkan datanya. Dan Brin mengembangkan platform namanya Platypus ya, platform untuk penginderaan jauh Pak Rohis ya, Profesor Rohis. Kemudian yang IDMy ya, Pak Kustio, Pak Hari, Pak siapa lagi ya, ada banyak ya yang terlibat di sana. Dan yang saya sampaikan ya, kalau Anda tidak pernah memperhatikan begitu, kemudian nanti ketika bekerja, oh ini apa nih Odyssey, kamu siapa, Sirait, ini coba buat Open Data Cube ya. Paling tidak sekelebat gitu, sekilas, oh Pak Firman pernah menjelaskan ini manfaatnya untuk ini, maka Anda akan lebih mudah untuk menggali informasi lebih lanjut. Jadi kami perlu mengingatkan nih bahwa antusiasme itu ya, ketika Anda antusias mengikuti satu mata kuliah, maka kemungkinan besar Anda mengingat akan menjadi lebih tinggi. Dan kita tidak pernah tahu kapan ilmu tersebut akan bermanfaat. Contoh kasus ya, saya pernah saat itu ya, sebelum melihat adik ipar saya mengganti ban mobil, saya tidak pernah tahu bagaimana mengganti ban mobil. Yang saya tahu, oh gampang, kan ada dongkrak, ada kunci, tinggal diputar aja bannya kan, diganti. Ternyata ada tekniknya. Ketika membuka mur atau baut gitu, jangan didongkrak dulu. Kalau saya tidak tahu ilmunya, kan saya dongkrak dulu. Yang saya tahu kan butuh dongkrak. Dongkrak ketika saya putar, bannya juga ikut mutar kan? Ya nggak? Iyalah. Jadi ban kempesnya itu harus nempel dulu dengan tanah kan. Jadi ketika saya muter baut, bannya tidak bergerak. Ya. Kemudian baru didongkrak, nanti pakai tangan bisa dilepas, dan ada urutannya tuh masangnya, bersilang-silang. Gitu. Kuatkan satu, kemudian silangannya dikuatkan, diputar pakai ini ya, pakai alatnya gitu, kemudian nanti diturunkan dongkraknya, baru diinjek lagi tuh supaya lebih kuat lagi. Itu saya perhatikan gitu ya, karena saya tidak pernah tahu. Malamnya ban mobil yang kami kendarai itu meletus. Saya langsung praktek, bisa. Kenapa saya ingat? Ya karena saya antusias, ini penasaran, pengen tahu, seperti laki-laki ya ketika ada pembangunan Tower Undip, ya, mungkin ketika lewat ingin tahu ini gimana sih. Ketika rasa ingin tahunya tinggi, ya maka kita akan mudah mengingat. Ditambah lagi adrenalin tinggi. Kenapa? Saya harus mengganti ban tersebut karena ada pertandingan MU lawan Arsenal dan MU-nya kalah lagi. Ya jadi antusiasme, niat itu menjadi sangat penting karena kita tidak pernah tahu ilmu apa yang akan bermanfaat di kemudian hari gitu. Ya jadi saya ingatkan, mungkin Anda bosan gitu ya, tapi tugas kami sebagai pendidik, sebagai orang tua adalah mengingatkan bahwa di sini ada yang tidak pernah olahraga? Ada?
sedikit pun tidak pernah. Hobinya mendem di kamar gitu, main PUBG dan sebagainya. Sama seperti anak saya, ya. Jadi saya curhat nih, curhat colongan, curcol. Ditunjukkan, disarankan olahraga dan sebagainya tidak pernah. Tapi ketika sakit, seperti menderita sekali gitu ya, seperti, oh kok napasnya sakit. Padahal metode bagaimana supaya lebih sehat kan olahraga ya. Tapi ya begitulah anak zaman sekarang ini, kalau dikasih tahu tidak mau dikasih tahu, tidak dikasih tahu pengennya dikasih tahu. Jadi kami ya harus mafhum lah. Jadi tidak boleh marah, karena kalau marah itu kepada generasi sekarang kontraproduktif. Sudah mama susah gitu ya, skripsi kemudian dimarahin makin kabur ya. Ya, jadi saya akan tambahkan di kulon ya. Di kulon isinya apa sih? Bimbingan tugas akhir kulon SSO. Penginderaan jauh. Oh, bisa dibuka. Ya, misalnya di ortorektifikasi ya, saya simpan di web saya, dan Anda bisa akses yang lain yang terkait dengan remote sensing ada di sini. Atau misalnya Anda punya request, ya silakan aja Anda request, misalnya jelaskan konsep apa. Network error ya. Ya nanti akan masuk ke sini ya. Ya akan ada notifikasi lah. Saya kalau waktu senggang kemudian merasa itu penting, saya akan buatkan ya. Jadi materi bisa Anda pelajari di sini ya, terkait dengan di lectures ya, ada sheets, package untuk yang radar grametri ada, kemudian komputer pemrograman, ortorektifikasi ya, kemudian dasar-dasar penginderaan jauh. Silakan digunakan lah. Oke, karena tidak ada
asisten ya. Sampai di sini saja. Minggu depan apa ya kira-kira ya? Kuis saja gitu. Kalau apa ya? Contohnya untuk inilah, untuk wilayah urban ya, remote sensing untuk urban, untuk perkotaan. Jadi 2 tahun yang lalu, bagaimana menggunakan remote sensing INSAR untuk memperkirakan pertumbuhan kota. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.